Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di podcast kehidupan Tiga Pemuda. Nah, balik lagi dengan gua Yoga. Jalu Alif. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau siapa bang nama lu? Gita Hari. Gita Hari. Hari kita. Saya kira Gita Gutawa. Siap. Nah, tadi di video yang pertama kan kita lagi di ambulan nih. Nah, belakang ini punya lu bang. Mobil. Insyaallah, ya. Insya Allah. Masih milik umat. Masih milik umat. Dan ini gue baru kali ini nemuin yang backgroundnya tuh Hello Kitty. Baru kali ini gue nemuin, sumpah. Dan kalau misalkan orang kayak udah sakaratul maut kayaknya tenang gitu, adem ngeliatnya, ya kan nggak ada rasa takut lagi. Nggak ada kepikiran jelek lah. Nggak ada. Bagus itu. Ente bisa aja. Dan gue nggak tahu nih bang, lu kenapa sih aku ini Hello Kitty? Awal mulanya gimana nih? Gue mau tahu yang ini dulu nih. Sebenarnya unik nih gue pengen kualifikasi di sini dulu. Ya alasan gue sih cuman simpel sih sebenarnya. Ngehilangin apa ya? Kesan-kesan mistis lah, kesan-kesan horor. Banyak masyarakat ketika ngeliat ambulan tuh kayak gimana ya kan? Iya. Horor lah ya kan? Makanya gue bikin selucu mungkin lah. Oh, Jadi tapi muka lu mistis nggak? Alhamdulillah. Orang bilang sih horor. Ini Hello Kitty. Oke bang, udah. Jadi teman-teman, ini ada Bang Gita nih. Bang Gita, gue mau nanya nggak? Sejak tahun berapa nih bawa ambulan? Tahun sekitar 2019 lah. 2019. Patennya tuh dan sekitar patennya. Ya 2019 awal. Tapi sebelum 2019, pekerjaan lu apa sih? Sales teh botol sosro. Sales teh botol sosro, Terus lanjut ojek online. ojek online, baru ke sini ya. Ah, Nah, pertanyaannya, saat lu dari pekerjaan tadi tuh bang, terakhir ojol berarti ya? Kenapa lu bisa terjun di ambulan? Apakah hati lu terketuk? Apa bagaimana? karena salah satunya gua orang yang kepo ya. Dalam Kepo. arti kepo, gua selalu pengen tahu lah pengalaman dari teman-teman tuh sebagai ini sebagai itu gimana sih rasanya. Jadi biar gua juga ikut terjun langsung dan gua merasakan apa sih keluh kesah mereka sebagai supir ambulan, sebagai ojol ataupun sebagai kerja yang lain gitu kan. Bahkan gua juga sebelumnya emang dulu sempat juga jadi kuli bangunan. Bukan karena apa, karena ya gue nyari pengalaman lah, utamakan gue pengalaman. Jadi gue tuh nggak mau hidup gue tuh stuck di sini aja gitu kan. Gue harus beraneka ragam lah, harus gue turutin gitu kan. Soal rezeki mah ya udah urusan Allah kan. Betul. Yang penting kita punya kemampuan dulu, punya skill dulu gitu kan. Dan makanya nih kalau kalian mau tahu ya, gue dulu kenal sama Segita masih ojol ya, dan gue kaget banget dia tahu udah megang ambulan gitu. Dan gue juga nggak tahu nih awal pemikirannya kayak gimana sih, tahu bisa ke ambulan nih. Dan lo yang lo alami selama awal perjalanan tuh sebelum lo megang ambulan tuh jadi apa dulu nih? Sebelum kan dari ojol nih, kan nggak mungkin langsung megang driver kan? Awalnya sih gue ya gitu, ikut ngawal-ngawal ambulan lah. Awal-awal ambulan. Lama-lama kan gue kepo juga kan, nanya-nanya, gue Iya. gaul sama supir-supir ambulan, gue nuntut ilmu juga sama mereka gitu kan. Dan ilmu yang udah mereka berikan juga nggak bakal gue lupain. Ibarat kacang lupa kulitnya ya. Iya. Tetap gue berbaur, gue bersosialisasi gitu kan, sampai gue bisa dimasukin di salah satu instansi di sebuah klinik ya, untuk jadi driver ambulan. Berarti langsung jadi tim driver. medis gitu. Berarti gua kira lu jadi co-drivernya dulu, nemenin dulu. Berarti langsung ini. Langsung. Bisa. Gak semua orang ya berarti yang Ya, bisa seperti ini. cuman kan sebelumnya juga gua ada tahapnya, itu pendidikannya juga di AGD 118. Di mana tuh? Di kantornya di Rempoa. Rempoa. AGD 118 sebelum jadi 119. Oh, Nah, Bang, awal pertama kali lu bawa ambulan, lu ingat nggak yang lu bawa tuh pasien apa? Kalau yang gua inget itu sih udah emergency banget ya, udah komplikasi lah, udah gunain ventilator. Keadaan pasien udah jelek lah gitu. udah gawat tuh ya. Udah gawat banget. Udah gawat banget, itu gua bawa dari rumah sakit Hermina Serpong. Ya. Sebenarnya mau dirujuk di Hermina dan Mogot. Dari Hermina Serpong ke Hermina dan Mogot, cuman saat itu emang waktu itu keluarga sempat negosiasi masa perjalanan mau lewat tol, tapi gua tolak Iya. gitu kan. Kenapa Karena ditolak nih? ngelihat kondisi pasien udah jelek ya kan, karena apa, pernapasannya gua udah dibantu ventilator gitu kan, hidup mati dia tuh ya di situ gitu loh. Nah gua arahkan lewat
bawah ini, karena gue lihat jalur Tangerang itu luar biasa ya, banyak rumah sakit. Jadi ketika emergensi, keadaan darurat, gue bisa belokin Rumah ambulan sakit gue ke rumah terdekat. sakit terdekat buat menyelamatkan pasien. Oh. Karena kan misinya apa kalau ambulan? Menyelamatkan nyawa seseorang. Betul, betul, Nah. betul, betul. Tapi akhirnya sampai tuh bang. Alhamdulillah sampai, dan kita tiba di rumah sakit langsung disambut oleh pihak waktu itu gue belokin di rumah sakit Eka Hospital Di daerah mana tuh? di daerah BSD. BSD. Di kalau nggak salah dekat lampu merah Jerman Center. Oh iya iya. Giant. Oke, berarti itu Alhamdulillah langsung ditanggap oleh tim medis di sana, dan alhamdulillah juga pasien dapat perawatan. oke. Nah, pertama kali nih saat lu bawa emergency kayak gini bang, perasaan lu gimana bang? Campur aduk nggak tuh? Udah jelas, udah pasti gitu kan, karena ketika pasien udah masuk ke dalam ambulan, itu semua yang ada di ambulan tanggung jawabnya ada di driver, bukan di dokter ataupun perawat yang gue bawa saat itu. Keselamatan mereka termasuk pasien itu di tangan driver. Panik dong pasti, Iya. ya kan. Gue selalu melihat kaca spion tengah ya kan, melihat keadaan pasien. Nggak mungkin gue noleh begini kan, karena gue juga harus jaga nyawa mereka juga, Iya, harus betul. safety juga kan. Nah, di situ driver bermain. Nah, setahu gua kan para driver ini harus tahu jalan ya, tahu rumah sakit. Pertama kali lu jadi driver ambulan, lu udah tahu jalan belum dan rumah sakit itu? Karena saat itu gue juga gue akuin ya, gue minim pengalaman ya, dalam arti minim pengetahuan tentang rumah sakit di beberapa daerah ya. Gue tetap menggunakan Google Maps. Google Maps. Kan gue taruh depan di tripod itu, gue pasang tripod di ambulan, gue megang handphone lah, bisa kita baca map. Ada lu pas lagi kan nih yang pertama lu bawa si pasien, ada nggak sih namanya grogi itu pertama itu? Grogi udah pasti ada. Udah pasti ada. Itu karena apa? Taruhannya nyawa, bukan nyawa gua doang ya, nyawa mereka dan nyawa pasien. Itu yang harus gua selamatkan, karena gua di sini bermain dengan waktu. Oke. Ada nggak sih kendala? Belum pernah ngerasain? Untuk saat ini sih kalau bawa pasien belum ada. Belum ada ya? Alhamdulillahnya berarti belum ada namanya kendala gitu kan. Belum ada kendala, gua masih ngasih payung lah ya, masih ngasih support. Nah ceritanya di Ambon itu yang nggak mau ngupas saat senangnya doang ya. Dukanya ada nggak? Yang Banyak. ngerasain apa coba? Kita Salah pengen satunya ada. yang dia mau pengen tahu nih. Yang paling inti buat lu banget. Paling inti sih banyak keluarga pasien atau keluarga juga yang gimana ya, terhadap program itu memandang sebelah mata lah. Ya kita kan di sini ibaratnya bekerja sambil bersosial ya. Betul. Karena hakikatnya kan yang hidup ngurus yang mati, yang sehat ngurus yang sakit kan. Iya. Dimana ada istilah kata rupiah, itu kita langsung dicap komersil lah apalah. Sedangkan kita juga kan manusia biasa ya. Iya. Dalam artian kita juga butuh perawatan buat badan kita kan. Iya. Biar sehat ya kita butuh apa, kita nggak munafik lah istilahnya Iya. kan, soal cuan gitu kan. Kadang ya keluarga berpikirnya seperti itu. Terus banyak juga teman-teman tetangga atau apa, banyak yang bilang supir ambulan mah nyumpain orang mati sama orang sakit gitu kan. Padahal nggak segitunya. Iya. Kita di sini ibaratnya kan sinergi, saling membutuhkan. Benar. Namanya hidup ya kan, selalu berdampingan gitu kan. Kadang gue mikir juga gitu kan, ini yang gue kerjakan ini hasilnya halal atau haram ya. Itu sampai saat ini masih dipertanyakan buat diri gue pribadi. Oke. Jadi gini bang, kan pernah nggak sih lu dapat komplainan dari pihak keluarga, misalnya kayak lu ngantar dari rumah sakit A ke rumah sakit B, di dalam itu terus pihak keluarga komplain sama lu, bawanya jangan gini dong, bawanya gini. Pernah nggak sih lu ngedapetin hal kayak gitu? Padahal lu udah melakukan hal yang benar gitu. Kalau komplainan yang kayak gitu sih nggak pernah ya, alhamdulillah ya. Selama kita kasih servis yang baik ya. Cuman kebanyakan keluarga tuh mungkin karena ngeri ya naik mobil kencang gitu kan. Karena gue juga berpacu dengan waktu. Banyak keluarga yang mas pelan-pelan. Dia nggak tahu kondisi pasien tuh waktunya ini harus dihitung dari sini sampai segini, sampai ke tujuan tuh Mesti tepat. berapa lama gitu. Iya. Jangan sampai nih telat gitu loh, telat. Karena ya 1 menit itu berharga banget buat nyawa orang tuh. Jadi kadang-kadang ya komplainannya cuma itu aja, bukan komplain sebenarnya apa ya, Ada omongan ini lah. iya minta pelan-pelan lah kayak gitu kan. Sedangkan ada juga yang bilang mas sirinanya dimatiin aja, itu kan nggak boleh. Itu kan udah SOP ya kan. Betul. Kita juga nggak bisa melanggar itu ketika kita lagi bawa pasien ataupun bawa jenazah. Nah Git,
Boleh nanya? Apa lu dulu? Lu dulu dah. Lu dulu. Belum nih. Ayo lu belum nanya sih Belum, tadi. Oh iya, lu belum ya? Diam aja sih kayak kantong kering lu. Lu mau nanya lu dikat mulu lu. Nanya. Nanti jawabnya pendek-pendek aja ya. Jangan panjang. Ya, kasihan. Iya, nggak ngerti dia ntar takutnya. Gua mau nanya nih bang, masalah ambulan nih. Jarak paling jauh tuh kemana bang antar pasien bang? Alhamdulillah kemarin Jauh banget gila, Mun. Belum ganteng. ke untuk wilayah timur ya, timur udah nyampe Kota Mataram, Kalau Mataram dah lu? NTB. Itu di peta ada cuy. Ya enggak, gua nanya lu. Terus untuk wilayah baratnya kemarin sih bukan pasien ya, jenazah itu ke daerah Kota Cane, Aceh Tenggara. Luar biasa. Itu dari Tangerang. Ya, Berapa lama tuh bang? Dan Tangerang kalau itu Aceh. kalau yang dari ke Aceh estafet. Estafet. Jadi unit temen gua trouble di daerah Palembang. Kebetulan gua juga baru pulang dari Jambi. Ketemulah di tanah Sumatera tuh. Iya. Gua lagi rest di jalan, teman gua jatuh karena dia tahu gua lagi berangkat ke Sumatera. Dia nelpon gua minta bantuan karena mobilnya trouble, gardannya pecah. Akhirnya dioper lah kabel gua dan gua lanjutin perjalanan dia ke Aceh Tenggara itu. Berarti lu udah kemana-mana ya. Berarti bukan hanya stay di Tangerang aja, tapi udah keluar kota, keluar pulau malah. Pulau malah. Jatuhnya. Cuman itu lu Jambi men. Ke Jambi Siloam. Butuh berapa lama bang? Ya perjalanan gitu. Kalau di Aceh sendiri gua 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Itu karena kita sering istirahat. Kalau kita maksain sih bisa cepet, cuman ke kitanya ntar nggak bagus. Oke, banyak yang penasaran nih. Misalnya kayak tadi perjalanan, tadi kan lu bawa mobil bawa jenazah itu ke Aceh ya. Nah, banyak yang nanya, itu ke Aceh kan banyak istirahat. Nah, gimana tuh saat lu mau rest area, lu naruhnya di mana? Nah. Banyak yang nanya kan kayak gitu. Masalahnya kan yang lu bawa adalah jasad, jenazah. Nah, banyak orang kan takutnya di rest area takut tuh. Nah, lu naruhnya di mana tuh, Bang? Kalau gua posisinya lagi di jalan tol ya seperti biasa gua di rest area. Gitu kan. Cuman mungkin agak space ya agak jauh dari mobil pribadi ataupun mobil-mobil truk. Gitu kan. Kalau gua di jalur lintasan Sumatera, di jalur biasa paling gua ngeres di SPBU. Karena untuk di Indomaret pun juga nggak akan nyaman, jadi gua nyari namanya SPBU. Tapi kalau pernah nggak lu kayak di SPBU ada yang ngomong nggak bisa kayak dari petugasnya ataupun siapapun, Mas jangan di sini dong, Disuruh minggir dikit gitu. Kalau teguran-teguran gitu sih nggak pernah ya, cuman ya yang gua lihat tuh mereka tuh kayak ilfil sih, ada ambulan gitu kan, Iya. agak ngejauh lah, agak sinis gitu kan, biasanya kayak gitu aja sih. Kalau untuk teguran untuk tindak khusus Nah, lu pengalaman lu nih buat ngambil itu kan kayak lu dapat pasien nih yang paling parah sih. Korban kecelakaan kan, dari patah kaki ke patah kakinya nggak ada, kepala sama badan bisa gitu. apa Ini dalam hatinya yang patah? Iya. bahaya ya. Bahaya sih. Hatinya yang patah. Sampai digantungin pula udah kayak jemuran kering. Kayak yang kemarin kali yang nyemplung dari jembatan. Iya Iya. kali ya. Apa itu? Jangan sampai ya. Jangan sampai. Jangan sampai nih. Lu ada nggak sih lu dapat Yang kali pasien juga. yang parah gitu kondisinya? Pasien ya berarti manusia masih hidup ya. Masih hidup. Kalau pasien sih gua sering dapat parahnya ya karena Penyakit ya. Kayak korban tabrak gitu. tahunan biasanya. penyakit. Nah, kalau kayak korban tabrakan ada nggak Penyakit. begitu? Gua udah tahu kantong kering. Penyakit hati. Uh, Berat banget bawanya. itu gue galau mulu ya. Galau. Guanya stres. Tapi pas sama dikurung sih men. Pas sama dikurung men. Bener ya. Iya. Menghibur. Menghibur. Tapi Iya. pas turun inget lagi. Iya makanya. Kumat lagi. Yang sampai tuh yang sakit hati nomor di blok. Aduh sakit gue mah Siapa beneran. itu ya? Nggak tahu, udah akses udah nggak ada. Sabar ya bro. Bukan gua alhamdulillahnya. Nah, Git, kayak lo kan di sini jadi supir ambulan ini 24 jam. 24 jam. Standby, siaga. Siaga. Pernah nggak sih kayak waktunya lu kayak malam nih lagi PW-PW-nya tidur, tiba-tiba ditelepon tuh jam berapa? Sering. Sering banget. Bahkan terakhir kemarin gua ngirim jenazah itu ya ke daerah Tulung Agung lah ya. Kalau nggak salah ya Joron. Oh enggak, ke Seragen. Yang bener yang mana nih? Seragen, ke Tahu nih, tahu nih. Pilihannya A apa B? C. C. Ke Seragen itu gua posisi masih baru pulang dari Klaten ya, posisi gua di Bandung misalkan. Gua pulang nyampe rumah itu 1:30, gua ditelepon ada pelayanan keluarga duka nih minta untuk sekaligus memandikan jenazah juga jam segitu karena emang statusnya jenazah
COVID. Jadi pihak rumah sakit di situ karena dia lepas prokes, jadi rumah sakit tidak bertanggung jawab. Akhirnya beliau cari di luar, cari jasa di luar, kemudian nelpon gua. Dia sekaligus minta dimandikan jenazahnya. Itu gua 1:30 malam langsung berangkat ngambil peti. Hari itu juga langsung proses pemandian, subuh habis sholat subuh itu gua berangkat ke stasiun. Lalu pernah dapat uang korban COVID juga? Sedangkan itu gua baru nyampe rumah doang tuh jamnya sekitar jam 1 kurang lah. Baru sampai rumah di telepon. Ya bang, gue mau nanya lagi nih. Lu selama perjalanan ada berapa kru yang nemenin lu bang? Gua biasanya kalau standarnya itu dua gua Lu kok sama nggak jadi kru sih? Ya kan ada. Ya bisa aja sih. Kru udah kayak stasiun TV. kecuali ada ini permintaan dari rumah sakit, keluarga nih minta dibantu untuk pemakaman, Iya. proses pemakaman, nurunin peti atau ngubur gitu kan, baru gua bawa 4 orang, termasuk gua 4 orang. Kayak kemarin lu ke Aceh bang, berapa? Aceh 2 orang, 2 orang aja. gua sama Dan lu bukan driver kan? orang yang gantian. Nah gua lebih mengutamakan sana. Betul. Oke. Apalagi nih? Ini banyak yang harus dikulik. Sebenarnya banyak gitu kan lagi zaman pandemi begini. Lu pernah bawa pasien COVID gitu apa jenazah COVID pernah? Sering banget gua sampai pulang subuh gitu kan di dalam kota Tangerang doang. Jadi ngubek-ngubek Tangerang ya? Ya, baru nyampe dapat sejam kita ngopi juga belum habis, telepon bawa pasien, kita telepon lagi minta cari oksigen, sekaligus rujuk ke rumah sakit. Bahkan sempat gua 8 rumah sakit ditolak. Kenapa saat tuh? kemarin? Karena ya Penuh. jawaban pihak rumah alasannya sakit penuh. itu penuh, tidak ada bed, ya kan? Akhirnya ya pasien mereka itu. Nah, gue mau nanya bang, masalah penolakan di rumah sakit, ya enggak? Lu sebagai driver kan lu bilang adalah driver ini adalah yang penuh tanggung jawab dalam satu mobil. Seandainya lu ke rumah sakit ini ditolak sampai beberapa kali ditolak, pasien udah nggak kuat dan akhirnya meninggal di tempat. Pernah nggak kejadian seperti itu? Belum pernah, alhamdulillah nih, demi Allah. Belum. Demi Allah, belum pernah. Cuma kejadian waktu itu gue ngambil pasien di Pasar Kemis, mau dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati. Kan gue sebelum evakuasi pasien tersebut kan gue cek dulu dong kondisinya ya kan. Gue ada oximeter untuk ngecek saturasi dia, oksigennya berapa, duduk nadinya berapa gitu kan. Nah kan sebelumnya gue yang tadi gue sampaikan, gue pernah masuk ke pendidikan, Iya. kan jadi gue sedikitnya paham Iya. gitu. Gua cek kondisinya kurang, gua udah negosiasi sebelumnya dong, karena gua juga nggak mau ngambil resiko, Iya. ya kan, karena ketika pasien meninggal di unit, gua tuh kayak bukan jadi pahlawan, jadi pembunuh malah, baliknya, betul. gitu loh. Karena misi seorang driver ambulan kan menyelamatkan nyawa. Iya betul. Nah makanya sebelum hal itu terjadi, gua tuh udah negosiasi dulu sama pihak keluarga nih, Bu ini anaknya saturasinya di bawah 50. Kondisi perjalanan dari sini ke sana Kagak, tidak kalau memungkinkan. saturasi. Nah, pertanyaan kan banyak yang nggak tahu nih apa sih itu? Saturasi itu yang gua tahu ya, Ya, itu kadar oksigen yang ada di dalam darah kita nih, ada di tubuh. oh, Itu kadar oksigen. Makanya orang kalau sesak napas pasti yang ditanya saturasinya apa. oke. Lanjut tadi. Bingung deh. Yang mana nih? Yang tadi yang tentang perjalanan dari Nah, karena gua udah melihat kondisi pasiennya udah jelek, ya kan gua negosiasi tentang waktu perjalanan dari titik penjemputan ke tujuan. Gua bilang tidak memungkinkan, tapi karena keluarganya bersikeras, disitulah gua ada proses yang namanya surat pernyataan. Oke, berarti Surat ada pernyataan dari pihak keluarga. saya lu udah nyiapin itu. Udah nyiapin. kita Jadi, bagi putih berarti. supaya apa? Ketika terjadi sesuatu yang buruk di jalan terhadap pasien tersebut, kan tanggung jawab ambulan. Dalam arti bukan tanggung jawab sebagai gimana-gimananya gitu. Ya. Kita juga nggak mau disalahkan lah. Sebelum kita udah jelasin kondisinya gini dan dia pun menyatakan benar kondisi anak saya sekian, karena saat itu memang kebenaran ibunya bidan gitu. Akhirnya kehabisan oksigen kan, berjalan baru sampai jalan raya Cadas. Oh, Kehabisan oksigen, gua tahu tempat pengisian itu ada di daerah Pondok Arum. Sampai di Pondok Arum, di situ saturasinya makin Turun. sampai ke 20%. 20% itu udah kejang, mata udah terbalik, udah turun satu ke kiri. Gua udah curiga dong. Kalau mata udah turun satu ke kiri, udah
kecil kemungkinan ketolong. Akhirnya gue larikanlah, gue negosiasi lagi di situ, Bu saya larikan aja ke rumah sakit terdekat. Akhirnya gue bawa ke Sarjana Samyang. Ya nyampe di situ Allah berkehendak lain ya, dapat 1 jam diproses meninggal. Gue sempat nunggu di situ kan, nunggu kepastian juga gitu kan. Dan tertolongnya di gua tuh nggak meninggal di ambulan. Nah ntar lo mau nanya nih, mungkin yang buat di rumah ini kan banyak dipakai buat ambulan ini ya, buat arjen gitu kan. Nah itu misalnya normalnya tuh saturasinya itu normalnya berapa sih? 95 sampai 100. Itu normalnya 90, 95 sampai 100. Oh, jadi kalau di bawah itu udah di bawah itu udah kurang baik. Apalagi di bawah 80 udah jelek. Nah, Udah Bang. pakai NRM, tabung oksigen yang gede. Oke. Pertanyaan gue gini, di saat balik lagi di penolakan, di saat ditolak nih, lu sempat adu debat nggak dari pihak rumah sakit? Maksudnya perasaan lu gimana sih? Lu lagi bawa, dapat nih rumah sakit, ibaratnya hati udah tenang nih, pasien tiba-tiba ditolak, gimana sih perasaan lu? Sempet emosi. Emosi. Karena apa? Gue bukan egois ya, dalam arti gue udah capek-capek sih, bukan. Gue mikir keadaan pasien gue nih mau nolong orang gitu. Kenapa kok rumah sakit kok alasannya penuh. Pernah gue berdebat, cuman memang kenyataannya sering gue cross check ke lapangan ya penuh. Gue juga harus berani berbesar hati dong, karena gue ngeliat juga oh iya kondisi penuh karena bener banyak pasien saat itu kan, sekalinya ada oksigennya yang nggak ada gitu kan. Sampai sempet gua ngambil pasien di Ciledug itu dia sampai bela-belain tuh keluarganya nyewa stretcher pakai pasien sama tabung oksigen yang gede. Supaya apa? Ketika ditolak alasannya tidak ada tempat gitu, tidak ada bed dan udah oksigen kurang, dia udah ada gitu. Jadi gue standby di sana. Jadi keluarga tuh mindsetnya penting dapat ruangan, dia tenang gitu. Iya, benar. Padahal belum tentu kan. Gitu. Kalau dia dapat ruangan didiemin aja kan sama aja. Karena tenaga medisnya memang terbatas. Oke. Pernah nggak sih di saat penolakan gitu? Nah, lu kan kondisi juga sembraut lah ya, kepikiran. Pernah nggak sih lu sampai nangis saat bawa mobil ambulan tuh sampai kayak gua harus gimana lagi nih, gua harus kemana lagi nih? Sampai bener-bener bukan buntu ya, kayak lu mikirin pasien kan, sampai lu hati lu tuh kayak lu udah nggak bisa ngeluarin, udah bisa kayak nangis lah berkaca-kaca. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah gua Itu alami. pas lagi bawa siapa? Sumpah tuh merinding gua kalau gua cerita soal itu. Sebenarnya sih gua nggak mau yang ngeluapin masalah kesekian gua di jalan. Misalnya gua inget lah, gua bawa bapak-bapak ya usianya udah 50 lebih ya. Posisi gua oksigen udah mau habis, ya kan? Pasien udah ngapa-ngapa. Dia langsung kepikiran almarhum bokap gua ya kan. Gua soalnya dulu pernah nganter bokap gua ke rumah sakit dengan posisi dan keadaan pasien sama gitu kan. Jadi nyambung gitu. Sempat nangis gua ngomong sama si Bu, maafin saya ya Bu, ini ntar kita usahakan lagi. Di rumah sakit itu gua sampai jam kurang lebih jam 5 pagi. dari jam berapa tuh? Dari jam 3 sore. Dari jam 3 Gua sore nyampe sakit. sampai jam? Sampai jam 5 pagi. Buset, lama banget itu. Gue berapa kali ngisi oksigen di jalan, bahkan PRW tim gua nganterin oksigen karena mungkin gua mikir jarak gua ke tempat refill oksigen itu jauh. Dia yang jemput bawain oksigen, kita estafetan oksigen. Di situ gua kayak gimana ya, gua udah berjuang mati-matian tapi kok gua masih begini aja gitu loh, keadaan pasien gua belum bisa gua selamatin gitu. Itu di jalan udah setengah gagal gua ibaratnya. Nah, apalagi kalau sampai pasien plus di dalam unit, gagal banget ya. Paling sedih gua kalau pasien gua meninggal ya. Pernah nggak sih lu kayak ngerasa, lu kan lu supir ambulan, pernah ngerasain nih kayak tiba-tiba kejadian, lu jadi teringat gitu, kepikiran, akhirnya yang buat lu ngedown, oh udahlah kayaknya gua nggak mau lagi dah gitu. Pernah nggak sih ngerasain? Pasti kan ada tuh di mana-mana fase, di mana setiap orang tuh punya fase buat titik di mana udah mentok lah, udah bener ya udahlah gue nggak jadi lah gitu, nggak jadi supir ambulan lagi. Kalau ya itu mungkin ya komplainan sindiran bahwasannya gua tuh dianggap orang yang selalu nyumpain manusia mati, manusia sakit gitu. Padahal ya yang gua bilang, kerjaan gua kalau orang yang paham, jadi bekerja sambil beribadah. Kadang orang ngasih seikhlasnya. Kayak gua ketemu kecelakaan apa pernah gua matokin sekian enggak. Yang ada gua tinggal rumah sakit, gua cabut.
yang penting tuh pasien udah nyampe lah. Ya yang penting udah masuk, udah ditanganin oleh pihak medis di IGD, keluarga udah datang, gua biasa begitu kalau korban kecelakaan. Kayak kemarin yang evakuasi jenazah di anak sungai Cisadane itu malam Jumat, ya kan? Gua anggap ibadah. Gua itu ngurus dari pengangkatan jenazah itu dari jam 10 lebih lah malam ya. Kelar sampai di rumah duka itu pas azan subuh. Gua keluarga nanya berapa mas untuk biaya ini, ya gua nggak mau nafik ya, gua bilang ya saya kasih bapak, gua bilang sebab apa, ini bukan pasien rawatan tapi ditemukan di jalan, ya kan, ya gua ngeliat keadaan keluarganya juga gimana loh, rumah keadaan itu daerah-daerah Kiara Payu, ya gua nggak bisa dan kalau ketemu yang seperti itu. Tapi kadang orang masih mikir, gua ini termasuk saudara gua sendiri pernah ada yang ngomong, oh si kita mah jadi ambulan nyumpain orang mati sama orang sakit. Saudara sakit. Itu parah juga ya, contoh yang kayak begitu parah juga. Ya gue cuma bisa Karena kasih gitu. ya. Dia paling gua. Mungkin yang bagi gua kalau orang yang nyeletuk begitu, mereka gua bukan nyumpahin ya bang ya, mereka belum pernah yang namanya dapat musibah yang fatal harus butuh ambulan. Nah, kalau mungkin kalau kalian yang punya keluarga atau siapapun yang udah pakai jasa ambulan, kalian bakal lebih kayak worth it banget dah sama supir-supir ambulan. Karena apa? Tanpa supir ambulan, kemacetan semua bakal diterabas. Dan makanya, nah kebanyakan gini bang, coba deh buat masyarakat kalau dengar mobil ambulan lewat, kan Kasih kebanyakan- jalan. Iya, maksudnya Banyak tuh ya. harapan lu gimana nih gitu loh. Kan kebanyakan habis ada juga tuh yang Ada yang bandel itu kan Iya, maksa gitu. Lu pernah ngalamin gitu? Pernah nggak di jalan bang? Sering gitu loh, apalagi di kalau kita keluar kota ya, kalau beda daerah beda orang. Kadang ya gue juga kadang ngerti gitu, kadang orang nggak paham gitu kan. Tapi kalau untuk kota-kota sebetulnya bisa paham. Ya harapan gue sih buat masyarakat ya seluruh Indonesia malah gue sampaikan gitu. Sadar ambulan lah. Gitu. Bayangkan bila mana keluarga kita, anak kita, ayah kita, ibu, ya kan, tetangga kita ada di dalam ambulan yang emergensi butuh penyelamatan. Bayangin ke situ. Betapa sedihnya orang-orang yang ada di dalam ambulan ketika terhambat perjalanannya sampai rumah sakit meninggal dunia. Harusnya tertolong. Yang dituduh supir ambulan, Iya. ya kan? Makanya Atau apalagi sampai ada yang keserempet ambulan. Kenapa? Nah. Mungkin pernah dengar kan? nah itu sering tuh. Nah, Keserempet. lu pernah nggak sih bang lagi bawa ngebut ya kan? Karena lu kan berpacu dalam waktu, ya enggak? Lu Bukan berpacu bagaimana? dalam melodi ya? Bukan. Bukan. Nah, berpacu Takutnya dalam melodi, waktu itu pernah nggak sih lu kayak mohon maaf lu nabrak atau lu nyenggol dan sebagainya, pernah nggak? Kalau nabrak enggak nyenggol ya, karena gue selalu motong jalan. Nah, saat lu nyenggol itu lu debat dulu apa? Yaudah kasih nomor kontak lu apa? Siapa Enggak, tuh gue tinggal. Udah amat lah. Karena apa? Kadang gue sengajain, jujur gue sengajain, gue serempet. Karena apa? Dipepet lah ya jatuhnya ya. Lu mau orang kaya, lu mampu beli cat, ya nggak? Iya. Ambulan gue mah nggak ada harganya, tapi di dalam Lebih berharga. lebih berharga, ya kan? Gue nggak mikir ambulan gue lecet, penyok. Yang penting apa? Pasien gue selamat. Kadang gue sengajain, dia nggak mau minggir, gue ngambil tengah patok ini. Jangan langsung gunting. Karena salah satu teguran juga buat dia. Kalau banda lu, harta lu nggak mau lecet, nggak mau rusak, ya lu denger suara sirine kurang kenceng gimana? Iya betul. Ya kan? Masa nggak kedengeran? Mobil lu apa sih sampai kedap suara? Nggak mungkin. Mobil semewah apapun itu nggak 100% kedap suara. Bising bisa hilang, tapi ketika sirine itu udah mendekat pasti masuk suaranya. Betul. Kemana hati nurani? Klakson aja masih bisa kedengeran. Nah, lu pernah nggak di keluarga umum tuh kan? Keluarga biasa nih. Ketika lu lagi bawa pasien, urgent banget, emang nggak ada patwal segala sekali kan biasanya kan? Betul ada nih kesadaran pengendara motor buat ngebantuin lu buat ngasih jalan. Sering Pernah ya? Itu di mana? jalan-jalan Cimone banyak. Ketika gue dapet pasiennya pagi jam-jam kerja, kadang Iya. orang yang mau berangkat kerja ikut bantu. Mungkin menguntungkan buat dia juga lah ya, jalan jadi cepet juga Iya. buat dia kan. Sering kalau kayak gitu, kadang anak-anak santri gitu kan. Gue nggak menyalahkan dia pakai sendal, pakai sarung, pakai peci, tapi nggak pakai helm, tapi dia membantu ambulan untuk kelancaran. Apa itu mau gue Gua bantu? nggak masalah buat gua. Kadang ada yang fanatik kan Betul. soal tim pengawalan gitu kalau kita bahas ke situ. Biasanya kan kayak warga umum kayak ojol tuh juga ada gitu kan, gue juga pernah di ojol dan sampai itu gue kesadaran pribadi Jok, asli Jok.
pas waktu gue lagi nginep di rumah om gue di Indoktok, ada ambulans tuh dari lampu merah Ciponda mau ke yang ke lampu merah ke rumah sakit yang di Ciledug. Iya. Terus sempat nggak dikasih jalan tuh orang yang mobil truk mau parkir tuh sampai nggak ngasih jalan. Akhirnya gue kesadaran sendiri, gue bantuin, gue kasih jalan, nggak ngerti juga mobil kendaraan umum kayak angkot. Maksa gue tuh buat nutup jalan sampai gue gebrak ambulan belakang ambulan. Iya. Masih nggak tahu. Akhirnya udah ada yang ikut satu nih bantuin, udah dari situ aman. Nah bang, yang namanya lu kan di sini ini mobil ambulan. Terkadang lu bawa jenazah juga ya bang. Pernah nggak sih ngalamin hal mistis yang pernah lu alami selama dari tahun 2019 sampai sekarang? Kalau hal mistis mah semua driver ambulan pasti pernah ngerasain. Yang spesial Gua nanyanya ke lu. Kalau semuanya yang ada podcastku panjang. Iya. 2 tahun nggak kelar. Ya, gua Mungkin yang semua spesial. driver ambulan tuh pasti pernah lah ngerasain hal-hal ganjil ya, hal yang aneh lah dalam perjalanan. Kalau gue sih seringnya Suara apa sih? kayak nangis, kayak ada ucapan makasih. jadi tuh Nggak, itu tuh ucapan makasihnya tuh jenazahnya masih di dalam. Pas gue pulang, Oh pas pulang pas berarti kosong gitu ya pas bang? kosong, Pas kosong. hanya keranda aja di dalam. Randa. Sampai Bilangnya lu gimana? pulang itu Bilangnya Randa? gimana? sampai lu mau Kan keranda gua. buatnya karena ada sistem sewanya. Nah, Cuma lu kali. Gigi lu gendut. terus pernah juga jenazah posisinya terbalik Maksudnya jenazah posisi terbalik gimana nih? dari Celentang ke Tengkurep. Jadi bisa. berarti Nah. si Gua nggak bisa ngejelasin kalau lu tanya iya, kok iya. bisa begitu, Iya. kan? Karena emang posisi pengangkatannya juga gua sama pihak keluarga. Cuman kan gua pihak keluarga juga aneh, gitu kan? Karena kan lebih banyak dia keluarganya Iya. 3 orang, gua sendiri bantuin kan. nah lu pas tahu, mohon maaf ya, yang pas posisinya tadinya telentang jadi tengkurap itu pas lagi diangkat kan posisinya ditutup kain ya. Nah, berarti pas dibuka itunya dong. Pas dibuka di rumah duka, Oh. itu kebetulan jenazahnya non muslim. Oh non muslim. Pas dibuka Gua surprise. pakai keranda sih karena itu miskomunikasi. Dan pihak keluarga nelpon gua nggak ngasih tahu kalau ini jenazah muslim atau non muslim. Jadi Oh ya gua bawa seadanya dong keranda karena jenazah berkaitan dengan keranda. Iya. oke. Muslim gila lu. KTP doang Sejak lu. kapan? Masya Allah lu. Gini bang, kalau misal dari video ini kan lihat di shoot ini ada kuning nih, plastik. Oh dibungkus plastik sih, apa